Teman-teman Youth GPT Gaila, selamat bergabung pada kebaktian online sore hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang bahagia di tengah krisis yang akan dibawakan oleh Kak Desman. Dan sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa dan puji-pujian yang akan dipimpin oleh Fiona. Dan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah Youth pada sore hari ini. Tolong berkati kami semua agar apa yang kami puji-pujikan dan kami naikkan bisa menyenangkan hatimu, bisa memuliakanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Pada saat ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau melalui puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, biar boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau melayakkan kami untuk menerima firman Tuhan saat sore hari ini. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkatilah juga setiap kami, supaya firman-Mu boleh masuk dalam hati kami, menjadi benih yang akan tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Salam sahabat dan saudara dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi dengan saya Desman, ingin menyampaikan firman Tuhan kali ini yang bertema tetap bahagia di tengah-tengah krisis. Sekali lagi, tetap bahagia di tengah-tengah krisis. Sesuai dengan istilah kamus, krisis diartikan sebagai suatu keadaan yang menderita karena apa? Misalnya karena sakit, penderitaan, karena ekonomi, dan keadaan situasi yang sedang terjadi di lingkungan kita saat ini. Saya tidak tahu apakah teman-teman pernah bertemu dengan nelayan di pantai dan berbincang-bincang dengan mereka. Tetapi kita perlu belajar dari para nelayan, di mana mereka itu sering berhadapan namanya badai. Kalau misalnya keadaan situasi cuaca bagus, mereka dengan senang dan santai pergi mencari ikan di lautan.
Tetapi apabila terjadi cuaca yang buruk dan badai, mereka dalam keadaan susah. Dan mereka sudah terbiasa berhadapan dengan badai. Satu hal yang mereka lakukan pada saat badai terjadi adalah mereka menunggu badai itu reda, dan setelah selesai cuaca bagus mereka baru mencari ikan. Dan saya tidak tahu apakah teman-teman saat ini merasa apa yang kita alami saat ini adalah suatu krisis, suatu badai yang sangat berat yang kita alami. Bukan hanya kita saja di Indonesia, hampir di seluruh dunia sedang mengalami yang namanya pandemi corona yang sedang terjadi saat ini. Tadi saya lihat di berita, korban yang positif kena COVID-19 sudah mencapai 40.400 orang yang positif. Jadi kita berharap saat ini kita bisa menjaga kesehatan kita, menjaga komunitas kita dengan sesama kita supaya tidak tertular, karena kita tidak tahu siapa saja yang kena saat ini. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Yesuslah yang menjadi benteng dalam kehidupan kita. Di dalam situasi seperti ini kita perlu menjaga jarak dengan sesama kita, karena ini adalah badai yang mesti kita harus hadapi bersama-sama. Dan tetap berdoa kepada Tuhan supaya di balik semua ini kita percaya bahwa Tuhan punya rencana buat kita sebagai orang percaya. Saya mengajak kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Saya akan bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dunia bukan tempat kita selamanya. Dunia ini hanya tempat kita transit sebenarnya. Jangan pernah merasa aman di dunia ini, sahabat-sahabatku. Kita hanya sementara. Tuhan izinkan semuanya terjadi agar manusia menyadari bahwa tempat kita bukan di dunia ini selamanya. Tuhan menyediakan tempat yang lebih indah dan lebih baik di dunia ini adalah di surga kelak. Tetapi bukan sekarang. Karena sekarang Tuhan mengizinkan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melayani dan memuliakan nama Tuhan. Hal yang perlu kita lakukan adalah menghadapi krisis saat ini. Jangan takut. Di dalam Hagai pasal 2 ayat 6, saya akan bacakan Hagai pasal 2 ayat 6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Artinya apa Bapak Ibu dan teman-teman dikasihi Tuhan? Akan datang masa yang sukar, tapi jangan takut. Ketakutan adalah musuh yang terbesar dalam kehidupan manusia. Sebab ketakutan itu selalu ada di dalam diri saya dan saudara. Hari ini misalnya ketakutan itu diusir, besok datang lagi ketakutan yang berikutnya. Begitu terus dalam kehidupan kita. Tapi saat ini mau katakan kepada teman-teman dan sahabatku yang dikasihi Tuhan, serahkanlah semua ketakutan kita dan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, jangan takut, jangan khawatir. Kesusahan satu hari cukuplah satu hari. Sekali lagi saya ulang, jangan takut, jangan khawatir. Kesusahan satu hari cukuplah satu hari. Jadi apapun yang terjadi saat ini, tetap kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Yesuslah yang berkuasa mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan kita bangga sebenarnya punya Yesus yang luar biasa banget. Dia selalu menopang kita, memberikan pertolongan bagi kita senantiasa. Buktinya sampai hari ini kita masih sehat-sehat semua. Amin. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang sudah kena COVID-19 ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Yang dibalik semua ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita di dalam menghadapi krisis saat ini. Yang pertama adalah tetap berdoa. Tetap berdoa. Mari kita membuka di dalam Filipi pasal 1 ayat 4. Saya akan bacakan kepada kita semua. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini adalah surat Paulus Filipi ketika di dalam penjara. Tetapi di dalam firman Tuhan ini berkata, aku tetap bersukacita di dalam doa. Bayangkan
teman-teman dikasih Tuhan, orang di dalam penjara itu bisa bersuka cita. Itu adalah hal yang luar biasa banget. Biasanya orang itu bersuka cita kalau dia dapat hadiah, surprise, ada berkat, baru dia bisa bersuka cita. Tetapi ini lain. Di dalam penjara dia mampu dan sanggup bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab dia punya Yesus, lebih berharga daripada harta dan kekayaan apapun di dalam dunia ini. Sehingga di ayat 21 Paulus itu berani berkata seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya bahwa ketika dia berkata hidup bersama dengan Yesus dan mati adalah keuntungan. Keuntungannya apa? Karena kita langsung bertemu dengan Tuhan. Itulah harapan dan cita-cita kita dalam dunia ini. Selama kita di dunia ini, jangan pernah lepas daripada kepercayaan kita kepada nama Yesus. Karena tekanan mungkin, karena berbagai kekacauan boleh terjadi, tetapi satu hal, tetap pegang tangan Yesus. Dia tetap Allah kita yang senantiasa setia. Dan suatu saat kita akan kembali kepada Bapa, ya kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan kemudian di ayatnya yang ke-29 lebih ditekankan lagi di sini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Kita dikasih karunia bukan hanya sekedar percaya ternyata, tetapi dikasih karunia untuk menderita bersama dengan Tuhan. Jadi satu kebahagiaan sebenarnya kalau kita menderita bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita di dunia ini selalu diberikan kekuatan. Kadang orang berkata gini, aduh hari ini kenapa saya sakit gitu. Sebenarnya di balik kekuatan kita itu Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Kadang orang berkata, saya mau sakit, dari mana sakitnya gini. Kadang menyesali orang lain, kadang menyesali Tuhan. Itu sesuatu hal yang salah sebenarnya. Tetapi di balik penderitaan Paulus yang membuktikan bahwa dia tidak pernah menyesali Tuhan. Jangan pernah menyesali Tuhan apapun yang terjadi saat ini. Serahkanlah semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sukacita kita itu adalah datangnya daripada Tuhan. Karena kemampuan kita tidak akan mampulah bersukacita. Apalagi kalau kita punya masalah, aduh, itu sesuatu hal yang mustahil kita lakukan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan, Dialah sumber sukacita bagi kita senantiasa. Selanjutnya, yang kedua adalah tetap menabur. Saya berharap teman-teman sudah mengerti semua istilah menabur, yaitu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tetap menabur bagi sesama, berbuat baik kepada sesama. Kejadian 26 ayat 12, Kejadian 26 ayat 12. Saya akan bacakan kepada kita semua. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ishak dikatakan di sini menabur 100 kali lipat. Alasannya karena apa? Karena Tuhan memberkati dia. Kalau Tuhan tidak memberkati dia, dia tidak akan bisa menabur sebanyak itu. Dan apapun yang kita alami saat ini, tetaplah menabur bersama dengan Tuhan. Teman-teman yang sudah menabur, teruslah menabur. Apa yang saudara tabur akan kita tuai, akan Anda tuai. Kalau misalnya teman-teman, hal yang kecil saja, misalnya gini, teman-teman tersenyum kepada orang lain, maka orang akan membalas senyum kepada kita juga. Tidak mungkin Anda menabur semangka lalu berbuah durian, itu sangat mustahil. Tidak akan berhasil semua jika berbeda dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kejahatan, apa yang akan kita tabur? Dan kita tuai juga akan sama, kejahatan. Saya beritahukan Anda saat ini, teruslah menabur. Dalam kesulitan pun kita tetap menabur yang baik. Seperti Paulus, sekalipun dia itu penjara, tapi tidak tetap berdoa bagi jemaat-jemaat, tetap berdoa bagi orang lain, tetap berdoa bagi sesama umat percaya kepada Kristus. Itulah sesuatu hal yang luar biasa yang harus kita lakukan, menjadi pedoman bagi sama kita. Dalam keluarga, tetaplah jaga kesehatan keluarga. Kalau misalnya ada teman-teman yang lalai, ingatkan satu sama lain supaya kita tetap
terjaga, terpelihara kesehatannya. Dan kemudian di dalam Mazmur 126 ayat 5 dikatakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kebaikan yang kita tabur walaupun dengan tetesan air mata, firman Tuhan berkata kepada kita, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Apapun yang kita alami saat ini, yakinlah bahwa di balik penderitaan kita saat ini, kita akan menuai dengan suka cita, dengan sorak-sorai bersama dengan Tuhan kelak, asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah tetap bekerja keras, tetap bekerja apapun yang sudah terjadi di lingkungan kita. Jangan karena ada larangan pemerintah kita malas-malasan. Jangan menjadi orang malas, tetap bekerja keras, tetap ulet bekerja demi kehidupan kita sendiri dan juga untuk membantu orang lain yang mungkin kesusahan. Kita saling membantu satu sama lain, kita saling mendoakan satu sama lain. Inilah yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi, tetap berdoa. Kedua, tetap menabur. Dan ketiga, tetap bekerja keras bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya berharap teman-teman dimanapun Anda berada saat ini, yakinlah Anda pasti bisa melewati semua ini, dan saya juga bisa melewati semua ini. Dan tetap percaya kepada Yesus, kita bisa melewati tahap demi tahap, dan di balik semua ini nanti Tuhan punya rencana bagi kita semua. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami percaya bahwa di tengah-tengah krisis yang kami alami, kami tidak mampu untuk bahagia Tuhan, karena kami harus berhadapan dengan tantangan hidup kami dan ketakutan yang kami alami saat ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama kami. Tuhan membentengi kami semua anak-anak-Mu. Tuhan selalu berikan yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada Tuhan. Berikan perlindungan-Mu, kesehatan yang baik bagi kami semua, terutama untuk gereja-Mu Galilea. Berkati Bapak dan Ibu Gembala dan kami semua umat-Mu, supaya kami terpelihara hidupnya, karena Tuhan selalu menjaga kami, kesehatan kami. Apapun yang menjadi ketakutan kami, apapun yang menjadi kekhawatiran kami mau serahkan dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang buka jalan bagi kami. Pakai hidup kami Tuhan lebih lagi anak-anak-Mu untuk bisa melayani dan memberikan yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.